Banyak orang yang menganggap NoFap itu sebagai sebuah agama, sebagai sebuah dogma yang dikit-dikit mengatakan orang itu gagal, mengatakan orang itu buruk, mengatakan orang itu tidak punya iman yang kuat. Ini terjadi di komunitas NoFap yang saya lihat. Jadi kemarin ada yang bertanya pada saya kalau dia itu baru saja melakukan VCS dengan pacarnya. Dia melakukan VCS, tapi di tengah melakukan VCS itu dia teringat kalau dia sedang melakukan NoFap, sehingga dia nggak melakukan M dan O-nya. Tapi di situ dia memang jujur dia menikmati ketika VCS itu dengan pacarnya. Dan dia pun bertanya pada saya, dia ragu apakah dia masih NoFap atau apakah dia itu udah gagal, udah relapse. Ada komentar yang mengatakan bahwa itu gagal. Dan seolah-olah kayak apa yang dia lakukan, di mana dia punya sebuah kontrol diri di situ, itu bukan sesuatu yang hebat. Padahal seharusnya itu sebuah hal yang bisa diapresiasi. Dia punya kontrol diri yang sangat kuat. Di mana kebanyakan orang yang sudah mendapatkan stimulasi seksual dari lawan jenis atau bahkan dari pasangannya, dari pacarnya, itu kecenderungan akan menuruti itu, melakukan masturbasi. Tapi di situ dia tidak tergoda. Ini sebuah hal yang cukup hebat itu ya. Saya nggak akan bahas tentang apakah VCS-nya itu bagus atau enggak, atau apakah pacaran itu sehat atau enggak. Saya bukan polisi moral, saya bukan polisi agama, saya bukan seorang pemuka agama. Saya akan berbicara tentang pengembangan diri di sini, self improvement, NoFap terutama. Nah, kebanyakan orang melihat NoFap itu sama kayak agama, sama kayak puasa. Yang kita tahu bahwa ketika puasa itu banyak sekali aturannya. Ada aturannya di mana kebanyakan orang memperdebatkan ketika katakanlah contoh ya, kentut di dalam air itu batal atau enggak, kemudian menangis itu batal atau enggak, keluar darah itu batal atau enggak, apalagi tidur terlalu banyak itu batal atau enggak. Dan orang-orang memperlakukan NoFap itu sama seperti puasa tadi. Dikit-dikit mengatakan gatal, batal, dikit-dikit mengatakan gagal, dikit-dikit mengatakan relapse. Dan kalau misalnya indikator relapse itu dia buat sendiri, itu bukan masalah. Tapi kalau indikator itu udah ditujukan pada orang lain dan mengatakan orang lain itu gagal, mengatakan orang lain itu pecundang dengan dalih untuk memotivasi orang lain, I think itu adalah sebuah perbuatan yang toksik, sangat toksik. Bayangkan gini lah, saya akan berikan contoh konkret biar kamu mengerti ya. Kenapa kadang motivasi yang kesannya savage, kesannya kayak agar orang semangat dengan kata-kata kasar dan lain-lain itu justru malah mendemotivasi dan bikin orang itu kembali lagi pada siklus PMU lagi. Ada orang yang kecanduan pornografi parah. Dia udah nonton genre pornografi yang udah levelnya mungkin udah nggak normal lah. Dan dia mengambil jalan NoFap. Tapi di sini dia punya goals untuk menghindari atau mengurangi pornografinya terlebih dahulu. Jadi dia sekali masturbasi tanpa menonton pornografi. Apakah itu sebuah hal yang baik? Ya tentu saja baik, di mana di situ ada sebuah perubahan dalam dirinya. Tapi suatu ketika orang ini join di komunitas NoFap dan menceritakan tentang latar belakangnya, tekan progresnya. Dan orang itu mendapat komentar, mendapat balasan bahwa kamu gagal, kamu tidak melakukan NoFap, kamu pecundang di situ karena masih masturbasi. Dan ini sebuah kesalahan karena orang-orang itu tidak melihat progres orang tersebut, di mana dia sudah bisa mengurangi pornografi meskipun masih bermasturbasi, tapi dia udah membuat sebuah progres pelan-pelan. Dan orang nggak melihat kayak gitu. Mereka taunya hanya sebuah aturan yang strict, sama hanya dengan sebuah puasa punya aturan kayak gini, kalau kayak gitu batal. Dan sebenarnya NoFap itu bukan sebuah agama, bukan sebuah dogma. Kalau puasa kamu nggak melakukan puasa, ya kamu berdosa karena puasa Ramadan khususnya itu wajib. Tapi kalau NoFap
Siapa yang akan mengatakan kamu masuk neraka? Siapa yang akan mengatakan kamu berdosa? Ya memang berdosa, tapi dalam konteks pengembangan diri itu butuh sebuah proses pelan-pelan. Itu sebuah hal yang wajar. Nggak ada orang yang katakanlah seorang pecandu pornografi berat kemudian langsung berhenti total semuanya. Sangat jarang terjadi, kecuali orang-orang yang mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup bikin trauma. Katakanlah ketika dia itu periksa ke rumah sakit, mungkin ya ke dokter kelamin, dia udah mendapatkan, bukan dokter kelamin sih, ya pokoknya dia mendapatkan pengalaman katakanlah seperti penyakit-penyakit yang disebabkan karena dampak pornografi, impotensi, ejakulasi dini. Karena dia udah merasakan itu, ada sebuah kejadian traumatis, dan itu membuat dia total berhenti. Memang ada orang kayak gitu, tapi kebanyakan anak muda yang masih kuat, masih bugar, masih belum ada problem kesehatan, itu cenderung susah untuk langsung berhenti. Godaannya masih banyak dan harus ada progres pelan-pelan. Katakanlah orang yang kecanduan pornografi parah kemudian dikatakan oleh orang yang belum tentu juga 100% udah berhasil. Karena saya yakin orang yang sudah berhasil keluar dari kecanduan PMO itu pasti tahu struggle-nya gimana, udah tahu pasti sebuah proses untuk mencapai sebuah kebebasan itu harus pelan-pelan, nggak bisa langsung. Dan biasanya orang yang sudah ada di tahap itu, mereka akan lebih wise, lebih bijaksana. Kembali lagi, tujuan NoFap itu beda-beda. Kalau kamu adalah orang yang dari awal ingin punya kontrol diri, kita kembali kepada orang yang tadi ya, yang VCS tadi ya. Di sini kamu udah membuktikan bahwa kamu bisa punya kontrol diri. Tapi kalau tujuan kamu untuk menghindari stimulasi seksual dalam bentuk apapun, dalam bentuk mungkin dari pasangan kamu, dari pacar kamu, dari apapun itu, ya kamu batal, kamu udah gagal di sini. Karena bahkan ada orang yang sudah menikah pun itu melakukan NoFap dalam konteks menghindari stimulasi seksual. Ada sebuah project yang pengen dia kerjakan dan dia pengen fokus di situ. Mungkin bagi dirinya seks adalah distraksi, sehingga dalam waktu kurun katakanlah 50 hari, 60 hari, dia tidak berhubungan seksual dengan istrinya atau suaminya dan udah membuat komitmen di situ. Dan kalau dia melanggar di situ, ya dia gagal. Dan kembali lagi tujuannya masing-masing. Kembali lagi tujuan pada masing-masing. Kalau saya bisa mengatakan bahwa kalau saya melakukan NoFap tapi saya tidak membuat progres nyata dalam hidup saya, katakanlah saya tidak workout, saya tidak olahraga, saya tidak baca buku, saya bisa anggap itu gagal. Percuma ngapain NoFap doang tapi tidak melakukan pengembangan diri dalam hal apapun itu yang membuat kita lebih produktif. Hanya menahan diri saja, itu tidak ada sesuatu yang berdampak ya, energinya itu kayak percuma lah, ditahan doang. Dan katakanlah orang yang tadi kecanduan pornografi parah ya, mungkin dia baru bisa menghindar dari pornografi, baru mengurangi dari pornografi, tapi dalam progresnya itu dia mengalihkan energinya yang selama ini mungkin selalu terdistraksi dengan pornografi yang sifatnya tadi, yang parah tadi, yang kecanduannya udah parah. Dia mengalihkan itu pada olahraga. Dia udah berhasil mengurangi bobotnya, berat badannya 5 kilo dalam sebulan. Itu ada sebuah progresnya yang nyata dibandingkan orang yang hanya melakukan NoFap, nggak ngapa-ngapain, nggak membuat sebuah hal nyata dalam hidupnya, nggak workout, nggak mengukur. Apakah push up kamu bisa bertambah dari yang tadinya nggak bisa push up sama sekali, dan seharusnya ketika NoFap kamu bisa melakukan push up minimal 10 kali lah sebagai seorang pria, tapi kamu tidak melakukannya, dibandingkan dengan orang tadi yang bisa turun berat badan meskipun dia belum bisa keluar dari masturbasi karena dia udah kecanduan PMO yang lebih akut levelnya. Dia udah membuat sebuah progres nyata di sini dibandingkan dirimu yang melakukan NoFap tapi tidak melakukan apapun. Dan journey tiap orang masing-masing itu berbeda. Ada orang yang memang kecanduan pornografi itu 3 kali sehari. Ada yang baru 3 hari sekali. Sebaliknya, itu tidak bisa dibandingkan satu sama lain.
Kembali lagi, tujuan nofap itu apa? Tujuan nofap kamu itu apa? Jangan jadikan ini sebagai dogma. Jangan pernah dengarkan orang yang mengatakan itu gagal atau enggak. Karena nofap itu bukan sebuah puasa, bukan sebuah ajaran agama. Itu adalah pengembangan diri dan itu harus diset pada diri kamu sendiri. Pada level kamu sendiri. Yang tahu itu kamu sendiri itu ya. Katakanlah kalau misalnya tadi orang yang baru baru keluar dari kecanduan PMO, pornografi yang akut, itu punya standar sendiri, punya indikator sendiri. Jangan disamaratakan. Jangan pandang nofap sebagai sebuah agama di sini. Oke? Semoga video ini menjawab. Kalau kamu adalah orang yang pengen punya kontrol diri, itu bukan sebuah kegagalan. Kamu udah membuat sebuah progres yang hebat. Jangan dengarkan orang-orang yang hanya mau mendemotivasi dirimu, menurunkan motivasimu. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.